Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah, yaitu Ibu Muthaharoh MPDI, serta teman-teman yang kami banggakan. Saya Firda Islami, NIM 1908101045. Saya dari kelas PIB semester 4. Saya merupakan bagian dari kelompok 2. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelompok 2 ini akan membahas tentang konsep dasar pendidikan luar sekolah. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan luar sekolah dan karakteristiknya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah adalah kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari kegiatan yang luas. Nah, tujuan pendidikan luar sekolah ini yaitu untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Nah, tujuan pendidikan luar sekolah ini yaitu untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu untuk mencapai tujuan belajar. Konsepsi pendidikan telah tumbuh dan berkembang pesat sedemikian rupa, baik berupa isi maupun penyelenggara program pendidikan yang beraneka ragam, dari tingkat yang sederhana sampai tingkat yang begitu kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan ini dapat dilihat dari berbagai hal. Yang pertama, adanya penemuan-penemuan baru dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada pengaruh berbagai faktor yang menunjang proses pendidikan. Yang ketiga, ada institusi penyelenggaraan pendidikan yang demikian efektif dan efisien. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik pendidikan luar sekolah. Yang pertama, pendidikan sebagai substitut dari pendidikan formal, yang artinya bahwa pendidikan luar sekolah sebagai pengganti pendidikan jalur sekolah yang formal, karena berbagai hal masyarakat tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal ini. Contohnya, kejar paket A, B, dan C. Yang kedua, ada pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan formal, yang artinya bahwa pendidikan luar sekolah yaitu sebagai menambah pengetahuan, keterampilan yang tidak didapatkan dalam pendidikan sekolah yang formal. Contohnya privat, les, dan training. Dan yang ketiga, ada pendidikan luar sekolah sebagai komplement, yang artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang tidak didapatkan dalam pendidikan sekolah formal tersebut. Contohnya kursus, tryout, dan pelatihan. Mungkin cukup saya menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik. Selanjutnya akan dibahas oleh Farhatul Auliani. Kepada Farhatul Auliani, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki ruang lingkup tersendiri seperti pendidikan lainnya. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh pendidikan di luar sekolah. Ruang lingkup pendidikan luar sekolah dapat ditinjau dari beberapa segi seperti pelayanan, pranata, dan pelembagaan program. 3 segi tersebut yaitu: yang pertama, berdasarkan usia.
Berdasarkan usia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usia persekolahan, yang kedua usia pendidikan dasar, dan yang ketiga usia pendidikan menengah. Yang pertama ialah usia persekolahan. Upaya peralatan pendidikan yang berhubungan dengan anak usia persekolahan antara lain ialah tempat penitipan anak dan kelompok sepermainan. Yang kedua, usia pendidikan dasar. Pada saat ini wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak usia 7-12 tahun. Walau demikian, masih banyak anak-anak usia sekolah yang belum tertampung di sekolah dasar. Yang ketiga, usia pendidikan menengah. Tidak semua kelompok usia 13-18 tahun telah mengenyam pendidikan sekolah menengah tingkat pertama, yaitu atau SMTP, maupun sekolah menengah atau SMTA. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin. Menurut daftar statistik, ternyata jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Meski demikian, partisipasi wanita masih kurang dalam peningkatan produksi atau pendidikan sosial. Dan yang terakhir, dari segi kelembagaan. Yang dimaksud dengan pelembagaan program ialah keseluruhan proses mengintegrasikan antara pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tujuan pendidikan luar sekolah. Pada dasarnya, tujuan pendidikan luar sekolah tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpendidikan, berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk mencapai ke arah tujuan tersebut tidak bisa tercapai bila hanya mengandalkan pendidikan formal saja. Maka pendidikan luar sekolah dan pendidikan keluarga saling melengkapi dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Dengan kata lain, pendidikan luar sekolah membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa 1. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tujuan pendidikan nasional tersebut dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Bab 2 Pasal 2 tentang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, yang di dalamnya membagi sistem pendidikan nasional menjadi 2 pendidikan.